Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh hati kami boleh menjadi ladang yang subur ketika firman ditaburkan, boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh berbuah di dalam segala perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Tuhan mampukan dia, kuasai dengan roh-Mu Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pada hari ini saya pakai dengan satu tema, yaitu mengapa kecewa. Pernah gak kecewa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Siapa sih yang gak pernah kecewa gitu ya? Kita semua pasti pernah kecewa. Nah, apa sih yang membuat kita kecewa yang seringkali terjadi? Harapan yang tidak terpenuhi. Kita punya harapan-harapan gitu ya. Saya pengen anak saya begini, saya pengen pelayanan saya begini, saya pengen usaha saya begini, saya punya harapan-harapan, ya nanti saya punya menantu kayak gini gitu ya. Ada harapan-harapan kita. Kalau nggak terpenuhi, kecewa nggak? Bisa kecewa, ya bisa kecewa. Dihianati orang yang kita percaya, orang yang paling kita sayang, teman yang paling dekat, mengkhianati kita, memfitnah kita, ngomong apa jelek kita di belakang gitu ya, depan kita baik-baik gitu ya. Nah, mungkin kita dikhianati oleh orang-orang dekat kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ya, saya ingat papa saya pernah ya, dia punya join dengan ipar dia, ada iparnya gitu ya, dimakan gitu ya, dihianati gitu ya. Mungkin sakitnya tuh di sini gitu ya, bisa kecewa gitu ya. Mungkin sama orang-orang, kalau orang luar mungkin orang yang kita nggak kenal mungkin kalau jelekin kita apa mungkin kita nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan kita ya, yang kita percaya, yang kita sayang, kalau hianati kita, tusuk kita dari belakang ya, fitnah kita dan sebagainya, ngomong jelek ke kita, pasti kita menjadi kecewa ya, pasti bisa kecewa. Oke, kemudian perlakuan yang tidak adil. Mungkin kita sudah berjuang mati-matian, kita kerja mungkin kita kerja dengan sebaik-baiknya atau kita melayani dengan sekuat tenaga, berikan yang terbaik dan sebagainya, tapi enggak, orang-orang sekitar kita enggak adil terhadap kita. Mungkin kita juga bisa kecewa ya. Perubahan mendadak yang tidak kita inginkan. Mungkin terjadi bangkrut misalnya ya, usaha nggak jalan dengan lancar gitu ya, tiba-tiba kita punya rumah gitu ya disita dan sebagainya ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang mendadak yang tidak kita inginkan terjadi, bisa menjadi kecewa ya. Kemudian ekspektasi yang terlalu tinggi, bisa juga terhadap diri sendiri loh. Ya, ketika saya gagal mungkin gitu ya, saya bisa kecewa. Ya, saya pengen begini, saya harus begini, tapi saya tidak mampu mencapai itu gitu loh. Ya, saya tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, padahal saya mau gitu ya. Saya mencoba untuk bisa begini, tapi nggak tercapai. Saya pengen melayani dengan sebaik-baiknya, dengan begini, tapi nggak tercapai, juga bisa kecewa. Pada diri kita sendiri juga bisa loh. Ya, selain pada orang lain gitu ya, yang kita harapkan. Kehilangan sesuatu atau seseorang. Orang yang kita kasihi tinggalkan dunia. Orang yang kita kasihi mungkin yang sudah begitu dekat, tahu-tahu udah pergi ke tempat lain dan sebagainya. Ya, ada bisa menjadi kecewa ya. Tidak dihargai. Kita selalu dihina, nggak dianggap, nggak dihargai. Padahal kita sudah berikan yang terbaik ya. Ini yang tadi ya, ada perlakuan yang tidak adil, ada hubungannya juga ya.
Banyak kejadian-kejadian yang bisa membuat kita kecewa. Karena kita hidup di dalam dunia ini. Kita juga hidup di tengah-tengah sesama kita yang bisa mempengaruhi hidup kita. Kejadian-kejadian yang kita hidupin di dunia ini itu bisa membuat kita kecewa. Enggak ada jalan seorang pun yang bisa mulus gitu ya. Yang bisa mulus tanpa ada dikecewain orang, dikecewain diri sendiri, dikecewain situasi dan sebagainya. Enggak ada orang yang jalannya mulus, lancar semua, enggak ada. Itulah hidup. Itulah indahnya hidup sebenarnya kan. Kayak irama, saya suka pakai istilah gitu ya. Satu musik kalau enggak ada nada tinggi rendah itu enggak indah kan. Nah itu hidup. Keindahan hidup yang bagaimana kita memaknainya. Ya, oke. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kejadian yang mengecewakan yang kita alami di dalam hidup kita. Yang tidak selalu lancar, yang tidak selalu menyenangkan, yang tidak selalu menurut apa yang kita mau gitu kan. Tidak selalu membuat kita mau. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada satu kejadian, ada satu situasi, ada orang-orang tertentu yang mengecewakan hidup kita. Bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Nah, perasaan kecewa itu dan kemarahan itu adalah adik kakak. Yang mana yang jadi adik, yang mana jadi kakak. Marah dulu apa kecewa dulu? Pasti kecewa dulu ya. Kalau kecewa diterusin jadi marah. Kalau marah diterusin jadi kepahitan. Ya, nah itu ya. Jadi rasa kecewa, kemarahan, kepahitan ya itu adik pertama engkau tako gitu ya. Jadi ada tahapannya gitu. Ya, jadi kalau kita udah kecewa dibiarin akan menjadi kemarahan. Kalau kemarahan dipertahankan terus itu menggerogoti kita menjadi kepahitan. Kegeraman, kemarahan itu ya akhirnya menjadi merusak hidup kita. Ya, hidup rohani kita bahkan physically kita kan. Orang yang marah, dendam, orang yang kepahitan ya itu kan merusak emosinya, merusak hubungannya dengan Tuhan ya. Pandangannya terhadap Tuhan, pandangannya terhadap sesama, hidup bersosial itu mempengaruhi sekali. Ya, jadi nanti udah kecewa, penuh kemarahan, penuh dengan kepahitan ya. Mempengaruhi hidupnya sendiri, mempengaruhi orang lain. Nanti orang lain mempengaruhi orang lain, akhirnya apa? Saling tular menular gitu kan. Tular menular, kita pahit, orang lain pahit. Nanti dia punya temannya lagi pahit ya. Karena sifat-sifatnya itu sudah tidak baik gitu ya. Yang bisa membuat orang marah dan kepahitan. Itu saling berhubungan. Nah, bagaimana kita? Kalau di dalam Efesus kan katakan ya. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini konteksnya masih sama ya. Jadi kalau kecewa, bagaimana kita menghadapi kecewa dulu? Ini kan kita temanya kecewa ya. Jadi supaya tidak lari dulu menjadi kemarahan gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi kecewa itu? Ya Tuhan katakan apa? Ini seperti ya. Apabila kamu menjadi kecewa, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi enggak boleh lama. Kecewa boleh enggak? Boleh. Mana ada orang enggak bisa kecewa. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, jangan mempengaruhi tadi saya bilang ya dari kemarahan sampai kepahitan dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat di dalam Mazmur. Ya, kitab Mazmur ada Raja Daud ya. Raja Daud tuh sering kali loh dia mengalami satu kekecewaan dan bahkan hampir putus asa. Ini terjadi kepada Daud. Seorang yang mengasihi Tuhan, ya, seorang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, dia juga pernah merasa kecewa. Nah, kalau di dalam firman Tuhan ya, nah
Di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 8 saya tidak baca ya, tapi di sini di dalam ayat 1 sampai ayat 2 dia berbicara begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ini kejadiannya, konteksnya adalah kemungkinan, memang gak ditulis di sini ya. Kemungkinan adalah pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul ya. Sehingga dia melarikan diri menjadi buronan gitu ya. Nah, Daud dia juga menghadapi situasi keadaan di mana dia menjadi tertekan dan kecewa. Dia tanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Nah, di sini dia mengalami satu kekecewaan. Tapi nanti terakhir kita lihat ya, bukan berarti kecewa lalu dia marah-marah sama Tuhan ya, enggak ya. Dia hanya merasa kecewa. Tuhan, kenapa saya dikejar-kejar? Boleh nggak pertanyakan? Boleh. Ya karena kita mau minta Tuhan tolong. Jadi kita harus ungkapkan isi hatinya. Ini Daud ungkapkan isi hatinya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dia menjadi tertekan dan dia menjadi hampir putus asa. Lalu di pasal ayat 3 sampai 4 dia katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Dia minta Tuhan memandang dia, meminta Tuhan menjawab doanya. Jadi di sini kita lihat Daud ketika dia menghadapi situasi yang membuat dia kecewa, dia datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, mendengar doanya, melihat segala ketertekanan hatinya, kekecewaan hatinya. Dia ungkapkan semua di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal kita lihat yang terakhir di dalam ayat 5 sampai 8. Dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Memang Daud menghadapi situasi di mana dia mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Seakan-akan Tuhan, di mana kau lupakan aku terus-menerus. Ketika dia merasakan hal seperti itu, dia katakan pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan. Dia ungkapkan di dalam doanya, di dalam permohonannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam ketertekanan kekecewaan ini, dia katakan, tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan? Orang lain bisa mengecewakan kita. Orang-orang yang kita kasihi bisa kecewakan kita. Mungkin anak bisa mengecewakan kita. Orang tua bisa mengecewakan kita. Tetapi seperti Daud, biarlah kita katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Dan Daud juga mengatakan apa? Dia mengakhiri kekecewaannya itu di dalam permohonannya. Dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam kekecewaan, Daud melihat kebesaran Tuhan. Daud melihat kebaikan Tuhan. Daud melihat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Sehingga dia mau memuji, dia mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita jangan hanya melihat hal-hal yang mengecewakan. Itu terus kita berkutat di situ. Orang ini sudah kecewakan saya, orang ini sudah sakiti hati saya. Jadi kita cuma pikir itu saja. Kita lupa akan kebaikan Tuhan kepada kita. Daud tidak demikian. Walaupun dia ngalamin seorang Saul yang terus mengejar dan akan membunuh dia. Tapi dia percaya kepada Tuhan yang terus menolong dia, terus menguatkan dia. Walaupun ada masanya dia mencari-cari Tuhan, di mana Tuhan. Tapi dia tetap percaya walaupun dia merasakan sepertinya Tuhan, di mana Tuhan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak kemana-mana. Kasih setia Tuhan tetap ada bersama dia. Kita boleh bertanya, kita boleh
mencurahkan semua kekecewaan kita kepada Tuhan. Tetapi harus diakhiri dengan puji-pujian dan syukur. Karena Dia Allah yang baik. Ini terjadi pada kehidupan Daud ya sebelum Israel dibuang. Nah, saya juga mau ngajak kita melihat di sini. Nah, di dalam Mazmur 147 ya. Mazmur 147 nanti saya mau ajak kita baca bersama-sama ya. Nah, Mazmur ini ditulis sebagai seruan untuk bersyukur atas pemulihan Israel. Untuk memuji Tuhan karena kasih setianya yang nyata baik dalam sejarah umatnya maupun dalam alam ciptaan. Ya, tadi kita bicara tentang Daud ya sebelum Israel dibuang. Lalu kita lihat pertengahan sejarahnya ya. Sesudah Daud, anak turunannya gitu ya. Nah, itu ada di dalam Mazmur 147, kita baca bersama-sama yuk. Saya mau ajak kita baca, memang ayat ini agak banyak ya. Tapi gak apa-apa, saya gak akan bahas ya. Saya cuma mau kita lihat aja. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat 20. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua sampai ayat 20 ya. Saya mulai. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat ke-6 adalah pujian atas kuasa dan kasih Tuhan yang membangun kembali Yerusalem dan menyembuhkan hati yang hancur. Kita melihat bahwa orang Israel mereka dibuang itu karena apa? Karena kesalahan mereka kan? Karena Tuhan memberikan hukuman kepada mereka atas dosa-dosa mereka. Karena mereka sudah menjauhkan diri dari Tuhan, mereka menyembah kepada berhala, ya. Lalu kita lihat bahwa akhirnya Allah menghukum mereka dan membuang mereka ke Babel selama berapa? 70 tahun. Mereka hidup di dalam kesusahan, pasti juga di dalam kekecewaan. Mereka sangat bangga menjadi orang Israel. Ya, mereka satu negara ketika dipimpin oleh Daud, Salomo ya, negara yang besar yang ditakutin orang, sekarang mereka menjadi pembuangan di negara Babel. Itu bukan 1-2 tahun atau 7 tahun, tapi 70 tahun. Kita melihat di sini bahwa mereka sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan membuang mereka ya. Tapi kita lihat bahwa apa yang terjadi kepada mereka
Dan janji Tuhan, Tuhan pasti akan tetap genapkan. Tuhan buang mereka selama 70 tahun. Ya, dikatakan bahwa di dalam 70 tahun akhirnya Allah mengizinkan mereka kembali ke Israel. Allah menepati janjinya. Allah membawa mereka kembali ke Israel. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, ya, ketika pujian ini ditulis, ya, dikatakan bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, ya, dan juga apa? Tuhan di sini dikatakan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel, ya, mereka dibuang 70 tahun, mereka pulang, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan membuat mereka kembali, ya, ke negaranya, ya. Oke. Kemudian ayat 7 sampai 11 di sini katakan, pujian karena Tuhan memelihara ciptaan dan lebih senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, bukan kekuatan manusia. Jadi dari sini kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di dalam anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita mungkin bisa kecewa. Orang Israel bisa kecewa. Mereka sudah dibuang selama 70 tahun. Hidup di negara orang, menjadi budak gitu ya. Mungkin mereka kecewa. Tapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada mereka. Ketika menghadapi kekecewaan, Tuhan akan membalut luka-luka mereka. Tuhan akan menegakkan mereka. Mereka yang tertindas akan dikuatkan, ditegakkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Walaupun mereka mengalami pembuangan karena dosa-dosa mereka. Yang Tuhan mau apa? Bukan kekuatan fisik, yang Tuhan mau adalah supaya orang-orang takut akan Dia. Takut, hormat, gentar, mengasihi, melakukan apa yang Dia mau. Hidup dekat dengan Dia. Kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya, bukan kepada kekuatan sendiri. Kalau kita berharap kepada orang-orang di sekitar kita, itu mengecewakan. Kalau kita berharap bersandar kepada orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita mungkin bisa mengecewakan kita. Kedudukan kita bisa buat kita kecewa, harta benda mungkin bisa buat kita kecewa. Apa yang ada di sekeliling kita mungkin bisa membuat kita kecewa. Tetapi firman Tuhan katakan, berharaplah kepada kasih setia Tuhan karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun mungkin Dia izinkan kita menderita, Dia izinkan hal-hal yang mengecewakan kita terjadi. Tapi Dia tidak lepas tangan atas hidup kita. Orang Israel, mereka berdosa, Tuhan buang, tapi Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap mereka. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 ayat 20. Seruan kepada Yerusalem untuk memuji Tuhan atas perlindungan dan hukum-hukumnya. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada kita. Kalau kita kenal sekarang Alkitab. Firman Tuhan. Itulah yang harus kita pegang. Janji-janji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita lihat Allah menyertai Daud. Sekalipun Daud kecewa, Daud putus asa, dia tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, kasih setia Tuhan. Orang Israel, sekalipun mereka berdosa dan dibuang, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari mereka. Kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita di zaman anugerah ini, kita yang sudah menerima juru selamat kita. Kita sudah barusan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dan Dia adalah Allah yang hidup dan hidup di dalam kita. Kita lebih
Harus dikatakan lebih dari zaman Daud maupun zaman orang Israel di dalam pembuangan. Karena sekarang kemarin Mose Beni sudah mengatakan bahwa tirai sudah dihancurkan. Sekarang kita dengan Allah kita sudah tidak ada pembatas. Kapan saja kita mau datang ke hadiratnya. Dimanapun kita mau datang ke hadiratnya. Dimanapun kita mau berteriak meminta pertolongannya. Seperti Daud, dia berseru-seru kepada dia. Sudah tidak ada pembatasnya. Biarlah kita mau hidup. Bersandar kepada dia. Percaya kepada dia. Sehingga kekecewaan kita tidak berlangsung lama. Karena kita percaya tangan kasih Allah tidak pernah akan tinggalkan kita. Kalau kita terus berharap kepada dia, bersandar kepada dia, siapa yang mampu mengecewakan kita? Semua itu terjadi. Mungkin kita sakit hati dan sebagainya. Tuhan yang akan bertindak. Jangan kita yang bertindak. Jangan kita menjadi membenci seseorang karena satu kesalahan. Biarlah kita serahkan sama Tuhan. Hanya berharap kepada dia. Tuhanlah yang akan bertindak. Kita tidak mendoakan yang jelek buat orang lain. Kita doakan yang baik. Tuhan akan merubah hati orang yang mungkin mengecewakan kita. Tuhan akan mengubah hati kita. Supaya hati kita penuh pengharapan. Penuh sukacita. Kasih setia Tuhan kita rasakan. Sehingga orang tidak mudah mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah akan berubah. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang mampu menolong kami untuk memelihara hati kami. Supaya hati kami tidak mudah untuk dikecewakan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan menyatakan kasih setiamu atas diri kami. Kalau kami menjadi kecewa, biarlah kami ingat Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Kalau kami kecewa, biarlah kami ingat mungkin itu Tuhan izinkan untuk membuat kami lebih lagi dewasa, lebih lagi bertumbuh, lebih lagi belajar tentang hidup ini, lebih belajar lagi tentang kasih Allah di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kami boleh terus bersandar, percaya kepada Engkau. Dan terus ya Tuhan kami menjaga hati kami untuk tidak menjadi hati yang ada kepahitan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.